Pernahkah kamu sampai di titik di mana kamu hanya ingin diam? Tidak ingin menjelaskan apapun, tidak ingin berdebat, tidak ingin marah. Kamu hanya ingin tenang, tapi dunia seolah tidak mengizinkanmu untuk punya ketenangan itu. Rasanya seperti dada sesak tanpa sebab. Air mata tiba-tiba menetes tanpa tahu dari mana asalnya. Dan di saat kamu mencoba kuat, justru semakin banyak ujian yang datang bertubi-tubi. Kamu mencoba tersenyum, tapi hatimu sebenarnya sedang menangis keras. Lalu kamu berkata pelan dalam hati, "Ya Allah, rasanya berat banget. Aku cuma mau tenang." Kalimat itu sederhana, tapi di dalamnya ada jiwa yang sedang lelah. Ada hati yang sudah mencoba bertahan terlalu lama. Ada doa yang tidak diucapkan, tapi Allah pasti mendengarnya. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah ketika kamu sadar bahwa semua masalahmu sedang ditangani oleh Allah. Namun, perjalanan menuju ketenangan itu tidak mudah. Terkadang kamu harus menangis dulu, harus jatuh, harus kehilangan, agar kamu belajar bahwa tidak ada tempat bersandar selain Allah semata. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Ketika engkau merasa jauh dari ketenangan, itu karena hatimu belum benar-benar berserah kepada Allah." Dan kalimat itu seperti cermin bagi banyak hati hari ini. Kita ingin tenang, tapi kita masih menggenggam kuat hal-hal yang sebenarnya harus kita lepaskan. Kita ingin damai, tapi kita masih terus memikirkan masa lalu, orang-orang yang menyakiti, dan semua yang tidak bisa kita ubah. Padahal Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat ini bukan hanya ayat yang indah, tapi obat bagi hati yang gelisah, karena ketenangan tidak datang dari keadaan luar. Ia datang dari hati yang yakin bahwa Allah sedang mengatur segalanya dengan sempurna. Terkadang kita merasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita lupa bahwa kita punya Allah yang maha besar. Kita lupa bahwa ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan, untuk menyingkirkan kelekatan kita pada dunia yang menipu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin saat ini kamu merasa hidupmu berat, bukan karena Allah membencimu, tapi karena Allah sedang menginginkan kebaikan besar dalam dirimu. Dia sedang membersihkanmu dari dosa, menyucikan hatimu dari kesombongan, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih indah. Namun proses itu menyakitkan, karena setiap penyucian pasti meninggalkan luka, setiap pembersihan pasti membuat kotoran terangkat, dan setiap ujian pasti membuat hati menangis dulu sebelum akhirnya tersenyum. Jika kamu sedang berada di masa di mana semuanya terasa terlalu berat, maka dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak salah karena merasa lelah, dan kamu tidak buruk hanya karena kamu ingin menyerah sesaat. Bahkan para nabi pun pernah merasa berat. Nabi Yakub pernah menangis bertahun-tahun karena kehilangan anaknya. Nabi Yunus pernah merasa begitu lelah hingga pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Muhammad SAW pun pernah menangis di malam-malam panjangnya sambil berkata, "Ya Allah, jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli." Itulah bukti bahwa bahkan orang sekuat para nabi pun tetap manusia. Mereka menangis, mereka merasa hancur, tapi mereka tidak kehilangan arah. Mereka tahu kepada siapa harus pulang. Kamu tahu, dalam hidup ini ada waktu di mana Allah mengizinkanmu kehilangan segalanya, agar kamu akhirnya tahu bahwa Dialah satu-satunya yang tidak akan pernah hilang. Allah mungkin mengambil tenangmu sesaat, bukan karena Dia ingin menyiksamu, tapi agar kamu mencari ketenangan itu di tempat yang benar, di dalam sujudmu. Sebab di antara kening yang menyentuh sajadah dan air mata yang jatuh tanpa suara, di sanalah Allah paling dekat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Hadits riwayat Muslim. Jadi, ketika dunia terasa berat, jangan buru-buru mencari pelarian. Carilah tempat untuk bersujud. Karena dalam sujud kamu tidak sedang jatuh, tapi sedang mendekat kepada Zat yang Maha Menguatkan. Mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap air mata yang kamu jatuhkan di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Allah menghitungnya, bahkan Allah mencatatnya sebagai tanda cinta, bukan kelemahan. Imam Ibnul Qayyim berkata, tangisan di hadapan Allah bukan tanda rapuhnya iman,
tapi bukti hidupnya hati yang masih peka terhadap Tuhannya. Maka menangislah jika memang harus menangis, karena air mata itu yang akan memadamkan api kegelisahanmu. Biarkan jiwamu bersandar pada zikir, biarkan hatimu disembuhkan oleh doa, karena tidak ada yang lebih menenangkan selain merasa dipeluk oleh kasih sayang Allah. Jika kamu lelah, berhentilah sejenak, tapi jangan berhenti percaya. Jika kamu tidak kuat berdiri, berlututlah untuk berdoa. Sebab tidak ada yang salah dengan istirahat di hadapan Allah. Kadang justru di saat kamu tidak lagi mampu melangkah, disitulah Allah mulai bekerja. Disitulah tangannya mengangkatmu perlahan, menuntunmu ke arah yang kamu bahkan tidak tahu sedang kamu tuju. Dan ketika kamu sampai di sana nanti, kamu akan sadar bahwa semua rasa berat yang kamu alami, ternyata adalah jalan menuju tenang yang kamu minta sejak awal. Ketenangan tidak datang tiba-tiba. Ia tidak muncul hanya karena kita ingin tenang. Ia tumbuh perlahan dari luka-luka yang kamu izinkan untuk sembuh, dari air mata yang kamu biarkan jatuh di sajadah tanpa kamu sembunyikan lagi. Ketenangan adalah buah dari pasrah yang sungguh-sungguh, bukan pasrah karena tidak punya pilihan, tapi pasrah karena kamu sadar bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik selain menyerahkan segalanya kepada Allah. Ketika kamu mulai berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah tidak bisa apa-apa. Aku serahkan semuanya kepadamu." Di saat itulah hatimu mulai dibersihkan. Karena Allah mencintai hamba yang datang kepadanya dalam keadaan hancur, namun masih membawa keikhlasan untuk percaya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan hanya penghiburan tapi juga janji. Artinya, apapun yang kamu alami sekarang, seberat apapun rasanya, itu pasti masih dalam batas kemampuanmu untuk bertahan. Dan Allah tahu kamu bisa, meskipun kamu sendiri belum tahu bagaimana. Kadang Allah tidak menunjukkan kekuatanmu di awal, karena Dia ingin kamu menemukannya di tengah perjalanan. Dia ingin kamu sadar bahwa kamu kuat bukan karena kamu mampu, tapi karena Dia yang membuatmu mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu." Hadits riwayat Abu Dawud. Maka jangan takut kehilangan, karena apapun yang memang bukan untukmu, tidak akan bisa kamu miliki walau kamu kejar sampai ke ujung dunia. Dan apapun yang sudah Allah tetapkan untukmu, akan datang bahkan jika seluruh dunia menolaknya. Ketenangan datang ketika kamu berhenti berperang dengan takdirmu, ketika kamu mulai berkata, "Ya Allah, jika ini memang jalan yang Engkau pilih untukku, aku ridha. Aku percaya Engkau tidak akan menzalimi hamba-Mu." Terkadang yang membuat hati kita berat bukan karena ujian itu sendiri, tapi karena kita terus bertanya, "Kenapa aku?" Padahal kalau saja kita ubah pertanyaannya menjadi, "Untuk apa Allah memberiku ujian ini?" maka seluruh pandangan kita akan berubah. Dari keluhan menjadi pelajaran, dari kesedihan menjadi jalan pulang. Karena ujian bukan bentuk kebencian, tapi bentuk perhatian. Imam Ibnul Qayyim berkata, "Jika Allah mencintaimu, Dia akan mengujimu. Dan jika engkau bersabar, maka Dia akan memilihmu." Betapa indahnya makna ini, bahwa rasa sakit yang kamu alami bisa jadi tanda bahwa Allah sedang menyeleksimu untuk sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin bukan jabatan, bukan harta, tapi derajat di sisinya. Tapi tentu saja proses menuju ketenangan tidak selalu mulus. Ada hari di mana kamu bangun dengan hati yang damai, dan ada pula hari di mana kamu terbangun dengan air mata. Itu wajar, karena hati manusia tidak diciptakan untuk selalu kuat. Yang penting adalah kamu terus kembali kepada doa, kembali kepada zikir, kembali kepada kesadaran bahwa hidup ini sementara. Jangan paksa hatimu untuk terlihat baik-baik saja. Biarkan ia sembuh perlahan bersama waktu dan ibadah. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kamu bangkit, tapi seberapa tulus kamu berusaha untuk tetap dekat kepadanya. Ada sebuah doa indah yang sering diucapkan oleh para ulama. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah, yang percaya pada takdirmu, yang ridha dengan ketentuanmu, dan yang tenang dalam setiap ketetapanmu. Doa ini bukan hanya permintaan, tapi pengakuan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, bahwa kita butuh Allah untuk menenangkan hati yang terlalu ribut oleh dunia. Maka, jika kamu sedang merasa hampa, ucapkan doa itu pelan-pelan. Biarkan setiap katanya menetes lembut ke dalam hatimu,
Sampai kamu benar-benar yakin bahwa ketenangan tidak perlu dicari di luar, ia sedang Allah tumbuhkan di dalam. Ketenangan itu tidak datang dari rumah besar, pekerjaan bagus, atau pasangan sempurna. Ketenangan datang ketika kamu bisa berkata, "Cukuplah Allah bagiku, dan aku ridha dengannya." Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Ayat ini adalah perisai bagi hati yang sedang rapuh, karena dengan keyakinan ini, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keresahan tentang masa depan, tidak ada lagi penyesalan tentang masa lalu. Yang ada hanya kepercayaan bahwa semua yang terjadi, baik yang manis maupun pahit, sedang Allah atur dengan kasih sayangnya. Kadang Allah tidak langsung memberikan ketenangan, karena Dia ingin kamu belajar tentang makna sabar. Karena tanpa sabar kamu tidak akan benar-benar menghargai tenang yang datang setelahnya. Sabar bukan berarti diam tanpa perasaan, tapi tetap berpegang pada Allah, meski seluruh dunia terasa menolakmu. Sabar bukan hanya bertahan tapi juga berbaik sangka. Karena dalam sabar, ada rahasia besar yang sering kita lupakan. Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, "Kapankah seseorang bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya?" Beliau menjawab, "Ketika ia yakin bahwa semua yang Allah pilihkan lebih baik dari semua yang ia inginkan. Maka jika kamu masih merasa gelisah, itu tandanya kamu masih belajar percaya. Dan tidak apa-apa, Allah tahu prosesmu. Dia tahu kamu sedang berusaha. Dia tahu kamu menangis setiap malam sambil berdoa. Ya Allah, aku tidak ingin menyerah, tapi aku juga tidak tahu bagaimana harus kuat lagi." Dan di saat kamu mengucap kalimat itu dengan jujur, disitulah Allah paling dekat. Disitulah rahmatnya mengalir lebih lembut dari udara yang kamu hirup. Dan disitulah, sedikit demi sedikit, tenang itu mulai datang. Kamu tidak akan tahu betapa berharganya ketenangan sampai kamu kehilangan segalanya kecuali Allah. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata selama ini aku tidak kehilangan apapun. Selama Engkau masih bersamaku." Kamu tahu, kadang Allah tidak langsung mengangkat kesedihanmu, karena di balik setiap rasa sakit itu, ada pelajaran yang sedang Ia tanam dalam jiwamu. Rasa sakit itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Allah tidak ingin kamu hanya sembuh dari luka, tapi juga tumbuh dari luka itu. Sebab jika hidupmu hanya diisi dengan kenyamanan, mungkin kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal siapa Tuhanmu. Tapi ketika kamu jatuh, tersungkur, menangis, lalu tetap bertahan, disitulah kamu belajar arti dari La ilaha illallah, bahwa tidak ada yang bisa menolongmu selain Dia. Setiap rasa sakit adalah panggilan lembut dari Allah. "Kembalilah kepadaku, aku di sini untukmu." Tapi kita sering sibuk mencari penenang lain selain Allah. Kita mencari pelukan manusia, perhatian dunia. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya hanyalah kehadiran Allah di hati. Ibnul Qayyim pernah berkata, ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan membuat hamba itu tidak menemukan ketenangan kecuali dalam mengingatnya. Dan mungkin itu sebabnya kamu merasa gelisah terus, walau sudah mencoba banyak hal. Karena Allah sedang menarikmu kembali kepadanya. Dia ingin kamu berhenti mencari kedamaian di tempat yang salah, dan mulai menemukannya di dalam doa, zikir, dan sujud yang lama kamu tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Jika ia diberi kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya." Hadits riwayat Muslim. Lihatlah, bahkan kesedihan pun bisa menjadi kebaikan, asalkan kamu menghadapinya dengan sabar. Sabar bukan berarti kamu tidak boleh menangis. Menangis bukan tanda lemahnya iman. Menangis adalah tanda hatimu masih hidup. Dan orang yang menangis karena Allah adalah orang yang sedang dibersihkan jiwanya oleh cintanya. Mungkin sekarang kamu tidak mengerti kenapa Allah membiarkanmu terluka, dikhianati, ditinggalkan, atau diuji sedemikian berat. Tapi percayalah, suatu hari nanti kamu akan berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau pernah izinkan aku sakit seperti dulu, karena dari situ aku belajar siapa yang benar-benar ada untukku." Allah tidak selalu menjawab doa dengan cara yang kamu mau,
tapi Dia selalu memberi apa yang kamu butuh. Mungkin bukan kedamaian yang langsung kamu rasakan, tapi kekuatan yang kamu tidak sadar sedang tumbuh dalam dirimu. Lihatlah bagaimana bijaknya Allah. Ketika kamu kehilangan seseorang, Allah tidak langsung menggantinya dengan orang baru, tapi dengan waktu yang membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri. Ketika kamu kehilangan sesuatu, Allah tidak langsung memberi gantinya, tapi memberi ruang kosong di hati, agar kamu bisa mengisinya dengan keimanan. Dan ketika kamu kehilangan arah, Allah tidak langsung menunjukkan peta kehidupan, tapi membuatmu berlutut di atas sajadah, agar kamu ingat siapa pemilik arah sebenarnya. Imam Al-Ghazali pernah menulis, kadang Allah menutupi jalanmu dengan kesedihan, bukan karena Ia ingin kamu berhenti berjalan, tapi agar kamu berhenti bergantung pada dirimu sendiri. Betapa dalam kalimat itu. Mungkin kamu sekarang berada di fase di mana kamu benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Semua terasa kabur, doa terasa sepi, dan kamu bahkan mulai bertanya, apakah Allah masih mendengarkanku? Tapi percayalah, justru di saat kamu merasa paling jauh, saat itu Allah sedang paling dekat. Karena dalam keheningan yang kamu rasakan, ada rencana yang sedang disusun olehnya. Allah sedang menulis takdirmu dengan penuh kasih, meski kamu tidak mengerti setiap kalimatnya sekarang. Sadarilah satu hal ini, rasa sakit yang kamu rasakan saat ini bukan hukuman, tapi panggilan. Allah tidak menghukummu karena kesalahan masa lalu. Dia hanya ingin kamu lebih mengenal kasih sayangnya. Jika Allah benar-benar ingin menghukummu, Dia tidak akan membuatmu menangis karena dosa. Dia akan membuatmu nyaman di dalam dosa itu. Tapi karena Allah sayang, Dia jadikan dosa terasa sesak. Dia jadikan dunia terasa sempit. Agar kamu sadar dan pulang kepadanya, lihatlah sekelilingmu. Semua yang kamu anggap beban bisa jadi adalah bentuk perhatian dari Allah. Kehilangan, kegagalan, ditolak, dikhianati, semuanya adalah bahasa cinta dari Allah yang sedang mendidikmu. Ibarat seorang guru yang tegas, Allah sedang mengajarimu pelajaran tentang sabar, ikhlas, dan pasrah. Agar kamu menjadi hamba yang tidak hanya kuat, tapi juga lembut dan penuh kesadaran. Kamu mungkin berkata, ya Allah, aku sudah tidak kuat lagi. Dan Allah menjawab dalam hatimu, kamu kuat bukan karena kamu mampu, tapi karena aku bersamamu. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lihat, Allah tidak berkata setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya setiap kali kamu diuji, di saat yang sama Allah sudah siapkan kemudahannya. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tapi Ia sedang berjalan menuju hidupmu perlahan. Maka jangan berputus asa. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ketika hati sudah terlalu lelah dan kamu tidak tahu harus berbuat apa, ucapkanlah doa ini. Ya Allah, aku tidak ingin melawan takdir-Mu. Aku hanya ingin Engkau tenangkan hatiku agar aku bisa menjalaninya dengan ikhlas. Ucapkan doa itu seperti kamu sedang berbicara dengan sahabatmu yang paling kamu percaya. Karena Allah bukan hanya Tuhan yang Maha Agung, tapi juga sahabat paling lembut bagi hati yang hancur. Dan di setiap kalimat yang keluar dengan air mata, disitulah rahmat-Nya turun tanpa kamu sadari. Setelah semua air mata yang jatuh, setelah semua doa yang terasa sepi, setelah semua malam yang panjang tanpa jawaban, perlahan kamu akan sampai di satu titik di mana kamu tidak lagi meminta Allah untuk menghapus masalahmu, tapi kamu mulai meminta, ya Allah, tenangkanlah hatiku dalam setiap masalahku. Dan disitulah keajaiban terjadi. Kamu tidak lagi mudah panik saat diuji. Kamu tidak lagi gelisah karena masa depan. Kamu tidak lagi terikat pada hal-hal yang hilang. Karena kamu tahu, ketenangan sejati bukan tentang hidup tanpa badai, tapi tentang memiliki iman yang tetap tenang di tengah badai. Ketenangan bukan berarti semua berjalan sesuai keinginanmu, tapi ketika kamu belajar berkata, ya Allah, kalau ini yang terbaik menurut-Mu, aku ridha. Itulah puncak dari pasrah. Dan dari pasrah, lahirlah tenang. Allah tidak ingin kamu hidup tanpa ujian, tapi Dia ingin kamu hidup dengan hati yang kuat, yang yakin bahwa tidak ada satupun takdir yang tertulis tanpa cintanya di balik itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22-23, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya.
Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ayat ini adalah obat bagi jiwa yang ingin tenang, karena dari situ kita belajar, tidak perlu terlalu takut kehilangan, dan tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang belum datang. Yang harus kamu lakukan hanyalah berjalan perlahan, dengan keyakinan bahwa langkahmu selalu dalam genggaman Allah. Mungkin kamu masih akan menangis di malam-malam tertentu. Itu tidak apa-apa. Menangis bukan tanda kamu mundur. Menangis bisa jadi cara Allah menurunkan beban dari pundakmu. Setelah menangis, biasanya kamu akan merasa lebih ringan, karena air mata itu membawa keluar hal-hal yang tidak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Dan percayalah, setiap tetes air mata yang jatuh karena Allah akan diganti dengan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kedukaan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya dengan sebab itu." Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, setiap kali kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa itu bukan sia-sia. Allah sedang menggugurkan dosamu dan menyiapkan tempat yang lebih baik bagimu, di dunia maupun di akhirat. Pelan-pelan kamu akan menyadari bahwa tenang itu bukan hadiah yang datang di akhir ujian, tapi rahmat yang Allah selipkan di tengah-tengah perjuangan. Terkadang, Allah tidak mengubah situasimu, tapi Dia mengubah hatimu agar kamu bisa berdamai dengan situasimu. Dan saat itu terjadi, kamu akan merasa lega, bukan karena masalahmu selesai, tapi karena kamu tidak lagi takut menghadapinya. Itulah tenang yang sejati. Kamu tahu apa yang paling indah dari semua ini? Ketika kamu akhirnya bisa berkata, "Ya Allah, Engkau cukup bagiku," maka seluruh dunia kehilangan kekuatannya untuk menyakitimu. Tidak peduli siapa yang pergi, tidak peduli apa yang hilang, tidak peduli berapa lama kamu harus menunggu, selama kamu masih punya Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Dan saat kamu sampai di titik itu, semua luka masa lalu akan terasa seperti kenangan yang mengajarkan, bukan penyesalan yang menghancurkan. Kamu akan mulai memandang hidup dengan cara yang lebih lembut. Tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Arti main berkat, terima nambahin salah, karena melalui ini engkau membuatku lebih dekat kepadamu. Imam Hasan Al-Bashri pernah berkata, "Siapa yang mengenal Allah, maka dunia tidak akan mampu membuatnya gelisah." Kalimat itu sederhana tapi dalam, karena ketika kamu benar-benar mengenal Allah, kamu akan tahu bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa hikmah. Bahkan hal yang kamu benci hari ini bisa jadi adalah alasan kamu tersenyum di masa depan. Allah tidak pernah membuatmu kecewa tanpa alasan. Setiap tidak dari Allah adalah perlindungan. Setiap pintu yang tertutup adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan jalan lain yang lebih indah. Maka mulai sekarang belajarlah untuk menerima hidup dengan lebih lembut. Jika datang kesedihan, ucapkan, "Dan ini waktuku untuk bersabar." Jika datang kebahagiaan, ucapkan, "Ini waktuku untuk bersyukur." Karena hidup memang tidak selalu mudah, tapi selama kamu menjalaninya bersama Allah, hidup tidak akan pernah benar-benar menyakitkan. Dan bila suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata pelan, "Ya Allah, dulu aku pikir aku tidak akan bisa melewati semua itu, tapi ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku satu detik pun." Itulah rahasia indah dari ketenangan. Bukan karena hidupmu berubah, tapi karena hatimu yang berubah. Dari takut menjadi yakin, dari marah menjadi ikhlas, dari gelisah menjadi damai. Maka jika hari ini kamu masih merasa berat, peganglah kalimat ini baik-baik. Tidak ada satupun kesulitan yang datang tanpa membawa kebaikan bersamanya. Percayalah pada proses yang Allah atur. Mungkin hari ini kamu masih menangis, tapi esok kamu akan tersenyum dengan mata yang sama, karena akhirnya kamu paham alasan dibalik semuanya. Dan saat itu tiba, kamu akan berbisik dalam hati, "Rasanya berat banget ya Allah. Tapi ternyata Engkau sedang mendekatkanku pada tenang yang aku minta selama ini." Ya Allah, bagi hati yang sedang lelah, tenangkanlah ia dengan kasih-Mu. Bagi jiwa yang sedang hilang arah, tuntunlah ia kembali kepadamu. Dan bagi mereka yang sedang menunggu jawaban, jadikanlah sabar mereka jalan menuju indahnya takdir-Mu. Karena hanya Engkau ya Allah, tempat hati ini bisa benar-benar pulang dan tenang.